Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Kalau ngelihat sidang-sidang Mahkamah Konstitusi itu kesimpulan saya satu ya. Jadi rakyat itu pusing mikiri tingkah laku presidennya yang bagi-bagi bansos gila-gilaan, awut-awutan ya, sukar dipertanggungjawabkan dan mempengaruhi proses sebelum pencoblosan, dan itu yang dipersoalkan kan. Jadi bukannya bukannya presiden pusing mikirin rakyat, tapi sebenarnya rakyat ini ya selama 10 tahun pusing mikirin presidennya yang dapat gelar macam-macam dari rakyatnya sendiri. Satu gelarnya, ada yang nyebut Firaun ya, ada yang nyebut suka ingkar janji, ada yang nyebut tukang bohong, ada yang nyebut the king of lip service itu. Terus ada lagi rakyatnya yang menyebut presidennya itu sebagai orang yang di samping tukang bohong adalah pencitraan, ada yang menyebut diktator, ada yang menyebut lemdak, macam-macam. Jadi ini negeri apa sebenarnya ya? Bukannya pemimpin-pemimpinnya itu mikir rakyat, tapi justru rakyat itu pusing ya mikiri pemimpin-pemimpinnya, termasuk rakyat itu pusing mikiri presidennya. Kalau bansos digelontorkan segitu banyak, itu berarti masih banyak orang miskin ya yang perlu bantuan sosial, bantuan BLT. Terus selama 10 tahun apa yang dikerjain kalau bukan mengentaskan kemiskinan? Kalau bansos itu sampai 496 triliun itu katanya, ya kan? Bansos bantuan sosial, ada bantuan tunai langsung, ada macam-macam itu ya. Itu berarti dia sebagai pemimpin gagal deh mengangkat, memotong akar-akar kemiskinan ya kan? Ya itu buktinya bansosnya berlanjut sampai akhir kepemimpinannya masih main bansos saja loh. Katanya dulu bansos itu dia nggak suka dengan kebijakan SBY bansos. Buat apa bansos? Tapi sekarang justru sekarang justru bansos menjadi andalan ya. Dalam menjelang pemilu malah menjadi alat politik ya. Alat untuk mempengaruhi seluruh aparat itu dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Bansos ini kan isu sentralnya adalah bantuan sosial. Kalau saya melihat dalam konteks rakyat, berarti rakyat itu tidak sejahtera, ya kan? Tidak sejahtera kan, dapat beras, dapat minyak, dibantu selama 10 tahun dibantu dengan bansos. Berarti untuk janji proklamasi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang katanya harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, itu kan semuanya untuk dibela untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat, ini kan tidak terjadi ya. Ya buktinya bansos menjadi andalan utama. Dan sekarang kita lihat harga-harga juga naik ya, beras naik ya. Terus harusnya kan rakyat sejahtera, kok nggak jadi sejahtera selama 10 tahun ini? Berarti ada yang masalah tuh ya. Intinya kalau kita lihat perdebatan di Mahkamah Konstitusi, isu sentralnya kan adalah bansos tuh. Bansos, kalau ada salah satu dosen UI bilang kalau tanpa bansos, tanpa cawe-cawe Jokowi, sebenarnya suara 02 yaitu Prabowo itu cuma 42% paling tinggi. Ini sampai 58%, berarti bansos menjadi persoalan. Di sisi lain bansos itu menunjukkan bahwa kemiskinan bukannya berkurang, tetapi justru bertambah banyak. Kalau berkurang berarti bansosnya harusnya berkurang. Kok ini malah meningkat nih kan? Berarti orang miskin tambah banyak di Indonesia. Rakyat pusing mikirin pejabat-pejabatnya sendiri. Harusnya pejabat pemimpin-pemimpin itu yang memikirkan rakyat. Sekarang terbalik, rakyat pusing mikiri kelakuan ya dari pejabat-pejabatnya sendiri, dari pemimpin-pemimpinnya yang tidak membela rakyat tetapi membela kepentingan diri, kepentingan keluarga, dan kepentingan kelompoknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.